dalam sunyi ombak dan hembus angin laut, prajurit Koarmada II menanamkan tekad tiada hari tanpa bakti untuk negeri. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada II edisi minggu kedua bulan Juni kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada II kami akan hadirkan bersama saya Unzila. Inilah Weekly News Koarmada II selengkapnya. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diikuti seluruh prajurit dan PNS Koarmada II di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, yang berpesan bahwa Pancasila bukan hanya teks historis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi merupakan pedoman hidup bersama bangsa Indonesia yang multikultural. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengangkat pentingnya penguatan ideologi bangsa melalui 8 agenda prioritas nasional atau Astacita menuju Indonesia Emas 2045, dengan salah satu fokus utamanya adalah memperkokoh nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi pemandu dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Koarmada II di bawah kepemimpinan Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, ketahanan nasional, serta pembinaan generasi muda. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di Kota Blitar, Koarmada II yang diwakili oleh Komandan Lanal Malang, Kolonel Laut Laut Hartanto, turut serta dalam upacara yang mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Momentum ini dijadikan sebagai penguatan jati diri bangsa dan revitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila di tengah tantangan zaman. Di waktu yang sama, Koarmada II juga berpartisipasi dalam sosialisasi rencana rinci wilayah pertahanan secara virtual yang diwakili oleh Asrena Pangko Armada II, Kolonel Laut Laut Dovir, sebagai bagian dari penyelarasan antara penataan ruang dan kepentingan strategis pertahanan nasional yang berkelanjutan. Komitmen Koarmada II juga tercermin dalam dukungan aktif terhadap ajang olahraga bela diri tarung derajat antar mahasiswa se-Jawa Timur yang berlangsung di Universitas Hang Tuah Surabaya. Dalam kegiatan ini, Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI diwakili oleh Asisten Operasi atau Asops Pangko Armada II Kolonel Laut Laut Nurul Muklis. Melalui partisipasi tersebut, Koarmada II mempererat sinergi dengan dunia pendidikan serta membina generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan menjunjung tinggi sportivitas. Semua langkah ini merupakan bagian dari kontribusi nyata Koarmada II dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Indonesia yang tidak hanya maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga kokoh dalam semangat persatuan, keadilan, dan jiwa nasionalisme. Komando Armada II di bawah kepemimpinan Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI kembali menunjukkan aksi nyata dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia melalui operasi gabungan yang dilakukan oleh tim SFQR Lanal Kota Baru bersama Bea Cukai. Dalam operasi di perairan Selat Laut Kota Baru, tim berhasil menggagalkan penyelundupan 31.600 batang rokok ilegal tanpa cukai dari KLM Prabu Wijaya 88. Penindakan ini merupakan wujud pelaksanaan perintah Pangko Armada II dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Cita ke-7 tentang pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Sinergi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menutup celah distribusi barang ilegal di laut. Selain memberantas rokok ilegal, Koarmada 2 juga aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Melalui kehadiran dan Lanal Batu Poron, Letkol Laut Pelaut Novian yang mewakili Pangko Armada 2 dalam deklarasi anti narkoba dan pemusnahan barang bukti oleh BNNT Jatim di Pamekasan, Koarmada 2 menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba sebagai bagian dari ancaman pertahanan dan kemanusiaan. Pemusnahan lebih dari 10 kg ganja dan hampir 7 kg sabu menjadi simbol ketegasan negara melawan peredaran narkotika. Melalui peran aktif di darat dan laut, Koarmada 2 berkomitmen menjaga generasi bangsa dari ancaman kejahatan terorganisir demi terwujudnya Indonesia yang aman, bersih, dan berdaulat. Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, didampingi Ketua Daerah Jalasnas Triarmada 2 Nyonya Yuli Alijaya, menghadiri acara penutupan pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun ajaran 2025. Sebanyak 142 perwira siswa atau PASIS resmi dinyatakan lulus pada angkatan tahun ini. Mereka terdiri dari 120 PASIS TNI Angkatan Laut, 4 PASIS TNI Angkatan Darat, 4 PASIS TNI Angkatan Udara, 8 PASIS dari Kepolisian Republik Indonesia, serta 6 PASIS dari mancanegara yang berasal dari Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Netizen masih bersama kami dalam rangkaian informasi dari Koarmada 2. Selanjutnya kami hadirkan kabar terbaru dari tim pengabdian masyarakat FK UNER dan Direksi PT PAL yang berkunjung ke Koarmada 2. Komando Armada 2 terus memperkokoh sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya memperkuat pertahanan dan kesejahteraan prajurit. Bertempat di gedung VIP Nalaku Armada 2, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dipimpin oleh Profesor Dr. Rosi Setiawati, dokter spesialis radiologika. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan prajurit melalui wawancara dan diskusi tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta penanganan dini masalah kesehatan. Pangko Armada 2 menegaskan pentingnya kesehatan prajurit sebagai penunjang utama dalam menjaga kesiapsiagaan dan keberhasilan pelaksanaan tugas di medan operasi. Pada hari yang sama, Pangko Armada 2 juga menerima kunjungan dari jajaran Direksi PT PAL Indonesia, yakni Direktur Produksi Diana Rosa dan SEVP Teknologi and Naval System Laksda TNI Purnawirawan Budi Raharjo. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam mempererat kolaborasi strategis antara TNI Angkatan Laut dan industri pertahanan dalam negeri, khususnya terkait pengembangan dan modernisasi sistem persenjataan maritim. Kedua pihak sepakat untuk terus menjalin kerjasama teknis termasuk pemeliharaan kapal perang dan penguatan kemampuan produksi nasional guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan laut Indonesia yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika geopolitik kawasan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan 7 prajurit Koarmada 2 yang telah dinyatakan lolos sebagai calon siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau Dikrek Sesko TNI tahun 2025 di ruang kerja Pangko Armada 2 Ujung Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, Pangko Armada 2 memberikan pengarahan sekaligus motivasi kepada para calon siswa serta menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, serta membangun kapasitas kepemimpinan yang profesional guna menghadapi dinamika tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks ke depan. Adapun ketujuh chassis Dikrek Sesko TNI 2025 dari Koarmada 2 yakni Kolonel Laut Pelaut Fitrian Rupito, Kolonel Laut Pelaut Ansori, Kolonel Laut Pelaut Robinson H. Edwiori, Kolonel Laut Pelaut Muhammad Fuad Hasan, Kolonel Laut Pelaut Wirastio H. Prabu, Kolonel Laut Pelaut Lustia Budi, dan Kolonel Laut Elektronika Petrus Bambang. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima paparan laporan kesiapan pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa Kartika Jalakrida dan ASEAN Plus Kadet Sel 2025 yang disampaikan oleh Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto. Paparan berlangsung di ruang rapat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Selain itu, Pangko Armada 2 juga menerima paparan dari Komandan Divisi Pantai, Letkol Laut Pelaut Tri Sumarno, terkait kesiapan kontingen Koarmada 2 dalam menghadapi perlombaan olahraga perairan bergengsi Kasal Cup 2025. Koarmada 2 akan mengirimkan 60 atlet terbaiknya untuk bertanding pada ajang yang akan digelar pada 28 hingga 29 Juni 2025. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, semangat juang, dan kesiapan operasional personil, Koarmada 2 melaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Asisten Personil atau Aspers Pangko Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Farudin STM Terhanla, bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Apel ini diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 sebagai bagian dari pembinaan dan pengarahan langsung pimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Aspers menyampaikan sejumlah penekanan penting, terutama bagi prajurit yang tengah mengikuti program pembinaan Yanus agar seluruh peserta latihan bersungguh-sungguh dalam setiap tahapan agar mampu meraih prestasi terbaik yang dapat mengharumkan nama Koarmada 2. Selain itu, Aspers juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan diri. Serta di akhir arahannya, Aspers memberikan motivasi bagi para prajurit yang berminat mengikuti penugasan Satgas agar mempersiapkan diri dengan matang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TNI Angkatan Laut dalam menyelenggarakan Lomba Renang Selat Madura tahun 2025. Kegiatan ini dikemas dalam ajang bergengsi Fin Swimming Piala Kasal 2025 yang digelar di Koarmada 2. Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Menko Infra Jakarta Pusat, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI secara langsung memaparkan rencana kegiatan ini kepada Menko AHY yang didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut dan staf Kemenko Infra. Menko AHY menyambut baik rencana ini sebagai bentuk nyata sinergi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat dalam membangun semangat olahraga maritim. Ia menyatakan kebanggaannya karena akan menjadi bagian dari momen istimewa penyematan Brevet Kehormatan Kopaska yang merupakan agenda tambahan dalam lomba tersebut. Audiensi berlangsung hangat dalam nuansa kekeluargaan dan diakhiri dengan pertukaran cindera mata serta sesi foto bersama. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Komando Armada 2. Dalam momen penuh makna ini, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya,
secara simbolis menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid As-Salam sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Sebanyak 13 ekor sapi dan 28 ekor kambing dikurbankan, kemudian dagingnya dibagikan kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut dan masyarakat sekitar daerah basis Angkatan Laut Koarmada II. Kemeriahan Idul Adha telah terasa sejak malam takbiran yang menggema di lingkungan pangkalan, mempererat silaturahmi dan semangat kebersamaan. Sementara itu, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kadisning Pers Koarmada II mewakili Pangko Armada II turut melaksanakan sholat Id dan menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Ini menjadi bukti nyata bahwa TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada II, tidak hanya berperan sebagai penjaga kedaulatan laut, tetapi juga hadir untuk menyebarkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat. Tim intelijen Lantamal 8 Manado jajaran Koarmada II berhasil menggagalkan penyelundupan 227 ekor ayam ras ilegal asal Filipina di perairan Sensong, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi ini bermula dari informasi intelijen yang diterima sehari sebelumnya. Tim segera melakukan patroli dan menghentikan sebuah kapal tanpa nama yang diawaki 2 orang dengan muatan ayam tanpa dokumen resmi. Kapal tersebut kemudian ditarik ke Mako Lanal Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 unit kapal, 2 unit handphone, 10 botol minuman keras Red Label, 10 botol Red Horse, 1 karung obat ayam, dan ratusan ekor ayam ras Filipina. 2 orang berinisial RM dan RB turut diamankan dalam operasi ini. Keberhasilan tersebut menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme Lantamal 8 di bawah jajaran Koarmada II dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum dan potensi ancaman bagi masyarakat perbatasan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, handal, Gora. Gora Wiro, Madya Jala, Jaloseva, Jaya Mahe.